Kamu pernah dengar istilah cicilan in-house atau cash tempo? Ini sistem beli rumah tanpa KPR bank, tapi tetap bisa dicicil langsung ke developer. Banyak orang pilih cara ini karena prosesnya cepat, nggak ribet ngurus ke bank. Dan yang paling menarik, tanpa bunga biasanya. Tapi, apakah aman? Dan apa aja yang harus kamu perhatiin biar nggak salah langkah? Kita bahas tuntas di video ini. Cicilan langsung ke developer atau yang sering disebut cash tempo pada dasarnya adalah metode pembayaran bertahap tanpa melibatkan bank. Jadi, kamu bayar rumahnya langsung ke pihak developer dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 5-15 tahun. Karena nggak lewat bank, prosesnya biasanya itu jauh lebih cepat. Nggak ada yang namanya pengajuan KPR, verifikasi BI, checking, atau nunggu persetujuan berbulan-bulan dah. Jadi cukup deal dengan developer, bayar booking fee, dan tinggal mulai cicilannya. Buat sebagian orang, sistem ini terdengar ideal, enak lah. Dan memang ada banyak keuntungannya. Pertama, nggak perlu DP besar. Biasanya cukup booking fee beberapa juta rupiah buat kunci unit. Jadi nggak seberat KPR yang biasanya itu butuh DP 10-20% bahkan 30%. Kedua, tanpa bunga. Ya karena nggak lewat lembaga keuangan, yang kamu bayar murni harga rumahnya aja tanpa tambahan bunga bulanan. Tiga, biasanya biaya administrasinya itu jauh lebih hemat. Nggak ada appraisal, provisi, atau biaya notaris dari bank. Keempat, proses itu bisa cepat. Begitu kamu bayar booking fee dan berkas sudah lengkap, kamu bisa langsung mulai mencicil tanpa nunggu proses verifikasi panjang. Dan yang terakhir, tenor itu bisa dinegosiasikan. Kamu bisa ngobrol langsung dengan developer soal jangka waktu cicilan. Meskipun umumnya itu bisa lebih pendek dari KPR. Ya sekitar 5-15 tahunan lah. Ya tapi tentu aja sih nggak ada sistem yang sempurna. Cicilan langsung ke developer juga punya risiko yang perlu kamu pahamin. Pertama, tenornya itu biasanya lebih pendek. Artinya, cicilan per bulan biasanya lebih besar dibanding KPR bank. Kedua, risiko developer yang nakal. Hati-hati nih. Kalau developernya nggak profesional, bisa aja terjadi keterlambatan bangunan, serah terima molor, bahkan ada kasus yang gagal total. Ketiga, PPJB non otentik. Ya. Kalau perjanjian jual belinya nggak dibuat di notaris, status hukumnya lemah dan bisa merugikan pembeli. Jadi, meskipun lebih praktis, kamu tetap harus hati-hati dan teliti sebelum tanda tangan apapun. Sekarang, gimana caranya biar beli rumah langsung ke developer yang caranya itu tetap aman? Pertama, pilih developer yang terpercaya. Pastikan punya izin resmi dan proyeknya jelas. Bisa kamu cek di asosiasi pengembangan atau dinas perizinan daerah. Kedua, periksa legalitas proyek. Cek izin lokasi, IMB atau PBG, SIPPT, dan status tanahnya. Harus sudah bersertifikat dan pastiin penting tanah itu bebas sengketa. Ketiga, minta jaminan. Kalau bisa, developer kasih performance bond atau jaminan tertulis biar kamu punya perlindungan kalau ada keterlambatan. Untuk keempat, gunakan notaris. Pastikan semua dokumen, terutama PPJB, itu dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris.
supaya sah secara hukum dan kekuatan hukum itu kuat. Kelima, cek lokasi dan fasilitas. Nih, pastikan lingkungannya sesuai kebutuhan, akses mudah dan gak rawan banjir, biar gak ketipu nih sama developer yang bilangnya selatan Jakarta tapi taunya di Depok. Itu harus dicek. Terus prosesnya itu sebenarnya simpel, tapi tetap harus kamu pahamin urutannya. Satu, kita ulang. Pilih developer yang kredibel, cek izin, reputasi, dan proyek-proyek sebelumnya. Yo, kedua, kamu bayar booking fee. Ini tanda jadi kamu itu serius beli. Nilainya itu variasi ya kalau nilainya dengan developer. Terus yang ketiga, buat perjanjian PPJB di notaris supaya punya kekuatan hukum yang kuat. Keempat, mulai cicilan pembayaran dilakukan langsung ke developer sesuai tenor yang disepakatin. Biasanya itu tanpa bunga, biasanya hanya pokok harga rumah, biasanya. Yang kelima, akta jual beli atau JB selalu lunas. Developer itu bakal bantu proses AJB di notaris dan rumah bakal jadi resmi sama kamu. Tapi apa aja sih syarat umum dan siapa yang bisa beli, yang bisa nyicil tanpa KPR ini? Itu syaratnya itu sebenarnya nggak ribet ya. Kamu cuma perlu identitas lengkap kayak KTP, NPWP, KK, dan tentunya nih kemampuan finansial buat nyicil sesuai kesepakatan kamu. Kamu harus mampu itu. Skema ini cocok buat kamu yang pengen punya rumah tanpa bunga, tanpa ribet bank, dan punya cash flow yang stabil. Jadi, beli rumah tanpa KPR lewat cicilan langsung ke developer itu bisa jadi pilihan yang menarik. Asal kamu teliti dan pilih developer yang kredibel. Prosesnya cepat, tanpa bunga biasanya, dan fleksibel. Tapi kalau asal pilih developer, risikonya juga besar. Intinya ini ya, jangan tergiur mudahnya dulu. Pastiin semua dokumen legal dan transaksi dilakukan secara resmi. Oke, mungkin itu aja ya pembahasannya ya. Kalau kamu suka video konten edukasi properti kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Gak ketinggalan insight properti lainnya dari Falam Properti. Saya Falam Properti, terima kasih.